Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Norliana dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, semester 5 kelas A. Yang saya hormati Ibu Istiati Mahmudah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendalaman Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PAI, saya akan memaparkan materi yang ada di kelas 2 pada pembelajaran 9 dengan judul Alhamdulillah Aku Bisa Sholat. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi di kelas 2 pada pembelajaran 9 dengan judul Alhamdulillah Aku Bisa Sholat. Nah, berbicara tentang sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Nah, untuk mengingat rukun Islam ini ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat membayar zakat, dan kelima naik haji bagi yang mampu. Jadi, sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Nah, sholat juga disebut sebagai tiang dari agama. Nah, maksudnya di sini adalah jika kita mengerjakan sholat, maka itu artinya kita telah menegakkan agama. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita meninggalkan sholat, maka sama saja artinya dengan kita merobohkan agama. Sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, sholat asar sebanyak 4 rakaat, sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, dan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Adapun perintah untuk melaksanakan sholat juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya adalah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya adalah bagaimana tata cara dalam sholat. Nah, tata cara dalam sholat ini dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semua gerakan dalam sholat ini harus dikerjakan dengan baik dan benar serta berurutan. Jadi gerakan-gerakan di dalam sholat itu tidak boleh diacak dan sehingga tidak berurutan. Ada aturan yang harus kita patuhi dalam sholat. Adapun secara lengkapnya tata cara sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berdiri tegak. Jadi sikap awal kita untuk melaksanakan sholat adalah berdiri tegak. Jadi badannya tidak boleh condong ke kanan, condong ke kiri, goyang kanan, dan lain sebagainya. Jadi harus berdiri tegak. Berdiri tegak kemudian dengan pandangan yang lurus ke depan. Bagaimana untuk supaya pandangan kita lurus ke depan, kita bisa melihat ke sajadah. Jadi mata kita itu jangan lirik kiri, lirik kanan, atas, bawah, dan lain sebagainya. Jadi fokus saja ke depan. Nah, patokannya bisa melihat sajadah, tapi jangan sampai kita menunduk seperti ini. Yang sangat-sangat tunduk itu jangan. Jadi biasa saja lurus ke depan dengan melihat sajadah. Hal itu dilakukan agar dalam sholat kita bisa khusyuk. Jadi kalau kita dalam sholatnya lirik kiri, lirik kanan, itu bisa mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Jadi lebih baik pandangan kita cukup ke depan saja agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Selanjutnya adalah membaca niat. Nah, membaca niat ini tergantung dengan sholatnya, kan ada 5 waktu, ada 5 sholat, yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kalau sholat subuh niatnya itu adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi misalnya kalau kita menjadi makmum, misalnya kita sholat berjamaah di masjid, kita jadi makmum, maka niatnya makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita yang menjadi imam, itu niatnya adalah imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala.
Kemudian sholat asar, usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian sholat maghrib, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Yang terakhir sholat isya, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, dalam membaca niat ini yang kita lafalkan adalah lafaz Arabiknya. Yang tadi, yang usolli fardal subhi, usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, atau usolli fardal isya'i. Nah, adapun ketika kita selanjutnya setelah berniat itu takbiratul ihram. Nah, di saat takbiratul ihram inilah kita juga membaca niat di dalam hati. Jadi tadi kita berniat dulu, tadi membaca niat secara yang Arab, kemudian saat takbiratul ihram kita juga dianjurkan membaca niat di dalam hati. Allahu Akbar, tapi sambil kita membaca niat sahajaku mengerjakan sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti itu. Nah, tadi kan takbiratul ihram, kemudian bersedekap. Nah, selanjutnya adalah bersedekap. Bersedekap itu seperti ini. Jadi pada umumnya itu adalah pergelangan tangan itu saling bertemu seperti ini. Tapi kalau kalian misalnya ketika sholat berjamaah, ada jamaah lain yang sholat dengan meletakkan bersedekap dengan seperti ini atau seperti ini, itu jangan disalahkan karena ada cara-cara yang berbeda dalam bersedekap ini. Kemudian membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu tadi doa iftitah pada rakaat pertama. Setelah membaca doa iftitah, selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini perlu kita ketahui bahwa selalu ada di setiap rakaat. Misalnya sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, surah Al-Fatihah ini selalu ada. Berbeda dengan doa iftitah tadi. Kalau doa iftitah tadi hanya di rakaat pertama. Habis takbiratul ihram, rakaat pertama langsung membaca doa iftitah. Dibaca doa iftitah baru membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya setelah membaca surah Al-Fatihah adalah membaca surah-surah Al-Quran yang lainnya. Nah, kalau kita masih tingkat sekolah dasar, masih awal-awal belajar sholat, bisa pakai surah-surah yang pendek dulu, misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Fil, Al-Ma'un, Al-Quraisy, dan lain sebagainya. Kemudian setelah membaca surah-surah Al-Quran, surah-surah pendek, lanjut dengan rukuk. Nah, rukuk ini dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Nah, adapun posisi rukuk yang baik itu adalah posisi dimana ketika punggung kita, belakangan kita ini seperti ini. Jadi caranya itu walaupun ditaruh gelas di atasnya itu dia tidak jatuh. Setelah rukuk selanjutnya adalah i'tidal. Nah, i'tidal ini adalah bangun dari rukuk dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri sebentar dengan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah membaca doa i'tidal tersebut, kita langsung sujud. Nah, sujud pertama bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian bangun dari sujud itu dinamakan duduk di antara 2 sujud. Bacaannya adalah Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kedua bacaannya sama, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat rakaat yang kedua. Nah, tadi kan rakaat yang kedua itu langsung membaca surah Al-Fatihah. Jadi doa iftitahnya tidak usah.
Sama saja sampai dengan duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ini setelah kita mengerjakan 2 rakaat sholat. Duduk tasyahud awal ini doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu tadi doa duduk tasyahud awal. Kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat. Nah, misalnya nih sholat maghrib, jadi bangun lagi 1 rakaat, baru sujud lagi. Setelah itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal, cuman ditambah sholawat. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahannya adalah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai situ, kemudian bisa langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam itu ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, dalam tasyahud akhir tadi itu bisa juga ditambah doa. Doa agar terhindar dari fitnah dajjal. Tadi kan misalnya ditambah kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ditambah doanya lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah itu baru Assalamualaikum warahmatullahi, dan selesailah sholat dengan mengakhiri dengan salam. Kemudian kita selanjutnya membaca berwirid, kemudian membaca doa. Misalnya kalau sudah hafal doa selamat atau ditambah dengan doa ibu bapak dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana tata cara dalam sholat. Nah, berikut saya sertakan pula praktik sholat, yaitu praktik sholat subuh yang juga ditambah dengan kunut. Nah, berikut videonya, selamat menyaksikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واحمني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من أديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واحمني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب نار جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Baik, demikian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.